Halo Sobat Bisnis, ketemu lagi bersama saya Maria Y. Benyamin dalam program Coffee Time with Mai. Hari ini kita akan ngobrol lebih lanjut terkait dengan kondisi UMKM hari ini, perkembangan apa saja yang terjadi di lapangan, bagaimana perubahan kebijakan, dan bagaimana pula upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan UMKM yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Saya akan ketemu siapa hari ini di kantor ini? Yuk ikuti saya. Halo Pak Menteri. Halo Mbak, apa kabar? Baik. Aduh, Terima kasih sudah diizinkan datang ke sini. Sama-sama, ini kan UMKM, rumahnya Mbak Mai juga. Oh, oke. Makanya ini Jadi saya mau pasti ajak. diizinin. Oh, terima kasih. Saya mau ajak ngobrol-ngobrol dulu. Ngobrol mengenai apa nih? Mengenai Tentu kau saja. dan aku. UMKM dong. Mbak Mai, UMKM. yuk. Oke Pak Menteri, sekali lagi terima kasih sudah bersedia disidak. Ini sidak ceritanya. Iya, Saya makanya langsung nih. datang lihat Pak Menteri lagi kerja, maaf banget menyela waktu. Nggak apa-apa. Pokoknya selama buat Mbak Mai dan kawan-kawan media, kita ready. Oke, terima kasih. Terima kasih. Nah, Pak Menteri cerita sedikit dong soal UMKM. Sejauh ini perkembangannya seperti apa? Kondisi terkini UMKM. Dari sisi apanya kan banyak nih. Banyak Gini, banget. Problem deh. Kita tuh menguraikan dulu dari problem. Kalau bahas UMKM itu bayangkan ya, ada 57 juta tuh. Ya. Plus minus tuh. Entitas usaha yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan macam-macam, ada yang tenaga kerjanya dari 1, 2, 3, bahkan ada yang sampai 20-an, sampai lebih. Ya, tapi di-average-kan kurang lebih 2 sampai 3 lah tenaga kerjanya. Jadi maksud saya itu dari sisi apanya, misalnya kita problem ya. Mbak kalau misal mau bahas tentang problem UMKM ya, bayangkan 57 juta coba, pasti dengan segala problematikanya. Tapi kalau kita buat top list ya, yang pertama itu mengenai syarat status hukumnya. Badan hukum, kan rata-rata ini kan masih non formal semua. Betul. Kan. Terus isu mengenai sertifikasi, perizinan, bayangkan. Mbak bisa bayangkan, UMKM kita itu, pintu portal pertama dia harus NIB. Portal kedua misalnya harus ngurusin sertifikasi halal. Portal ketiga dia harus ngurusin PIRT itu. Harus ngurusin BP POM, harus ngurusin SNI, dan lain sebagainya tuh. Listnya panjang banget. Itu dari sisi perizinan dan sertifikasi. Yang ketiga, problemnya lagi dari literasi keuangan. Enggak semua pengusaha, tapi rata-rata ini yang mikro ya, enggak yang kecil, enggak yang menengah, rata-rata yang di mikro. Cuman memang dari 57 juta kita itu 95% mikro. Tercatat di situ. Itu literasi keuangan, tentang bagaimana pengelolaan keuangannya, terus manajemen keuangannya seperti apa, buat pembukuan segala macam, itu masih ini. Terus yang keempat mengenai akses pembiayaan. Itu juga nggak mudah, akses pembiayaan. Terus yang kelima mengenai akses pemasaran mereka, fasilitas, ruang-ruang fasilitas publik, apa yang bisa dimanfaatin. Terus banyakkan juga rata-rata UMKM kita belum punya tempat, macam-macam tuh. Terus akses pemasaran, jadi misalnya udah kayak gitu, mereka punya produk, itu kan juga harus ada lagi pelatihan bagaimana bisa membangun quality control produk, segala macam. Terus akses pemasaran, nah ini sekarang lagi seru nih. Sebetulnya kalau sekarang lagi seru mengenai isu impor baju-baju bekas sama barang-barang impor Cina, itu korelasinya nanti itu kepada konteks pemasaran. Mungkin nggak apa ya, sekalian saya tambahin mumpung tadi Mbak. Contoh kayak sekarang ya. Ini saya kasih data nih Mbak.
tahun 2021 impor baju-baju bekas masuk ke Indonesia. Saya tidak sebutkan thrifting mulai sekarang ya. Jadi sekarang ini saya udah nggak, ini Mbak yang pertama nih saya umumin nih. Oke. Jadi saya sekarang nggak mau lagi nyebut thrifting lah, takutnya nanti bias gitu. Karena thrifting ini banyak model juga, ada macam-macam gitu. Jadi yang sekarang kita spesifik, yang sedang kita tangani impor baju-baju bekas. Tahun 2021 impor baju-baju bekas itu ke Indonesia itu 7 ton. 2021. 2022 12 ton, Mbak. Oh, naik 5 ton. 2023 angkanya masih sama, 12 ton. 2024, yuk tebak, berapa kira-kira? 50-an? 50 ton, naikin lagi. 100. 100 ton, naikin lagi, Mbak. Waduh, 150. Mau nggak? 3.600 ton. Sekarang 2024. 2024, apalagi sekarang. 2025 per Agustus kemarin itu 1.800 ton. Jadi masuk nih, Mbak. Turun. Ya, per Agustus ya. Aha. Ini kan kita masih kemungkinan potensi naik di Naiknya, Desember. oh ya, oke. Tapi poin yang saya mau bilang tadi yang dari 7 ton naik ke 12 ton, tiba-tiba begitu di 3.600 ton dalam setahun. Itu kan membanjiri, Mbak. Membanjiri pasar domestik kita. Nah, pada saat dia membanjiri pasar domestik kita, akhirnya kan mengkanibalisasi Ya. produk-produk baju-baju yang diproduksi dalam negeri oleh para UMKM kita. Itu dari baju bekas. Yang kedua, barang-barang masuk tuh, impor-impor barang Cina tuh yang dijual dengan harga yang sangat murah, nggak karuan itu. 3.000 perak, jilbab bayangkan. Jilbab itu kan dipakai oleh semua wanita-wanita di Indonesia. Harga 3.000 perak, 5.000 perak. Kos produksi kita aja di Indonesia aja untuk bikin jilbab aja itu rata-rata di 7.000-an sampai 8.000-an. Gimana mau bersaing? Nah, jadi itu masuk. Nah, itu kan mengkanibalisasi market domestik dalam negeri kita. Makanya saya dalam banyak kesempatan, coba deh Mbak perhatikan, dari 8 bulan, 7 bulan yang lalu di awal-awal saya jadi menteri, saya selalu bilang gini, saya bukannya tidak mendukung mendorong UMKM kita ekspor ya, kita dukung. Tetapi harus yang sudah kuat fundamentalnya. Kenapa? Karena menurut saya pasar ekspor dengan pasar domestik itu sama besarnya. Mbak, di Indonesia semua negara-negara lain berebut pasar domestik Indonesia. Betul. Jadi jangan sampai kita dorong barang-barang kita yang berkualitas itu masuk ke pasar ekspor, domestik nggak ada yang jagain gitu. Domestik dihajar. Akhirnya domestik dimasukin sama produk-produk barang ini gitu loh. Nah, ini yang jadi concern kami Kementerian UMKM. Maka tadi saya bilang apa korelasinya Pak dengan pemasaran kan gitu, dengan pasar kan gitu. Ya ini tadi kita mau tutup. Nah, ya saya nggak mau bahas lagi yang kemarin lah ya. Kenapa baru sekarang? Kan pasti kan ada debat tebal publik itu. Kenapa baru sekarang? Kenapa begini gitu? Walaupun ya saya nggak mau masuk ke dalam itu. Yang penting sekarang alhamdulillah di hulunya harus ditutup. Gitu. Nah, sekarang yang harus kita kawal ini konsistensi penutupan di bea cukai. Kata kuncinya itu dulu tuh. Baik itu barang impor barang bekas, termasuk juga barang-barang yang kalau istilahnya ilegal menjadi legal, atau istilahnya lagi lebih jauh tuh under invoicing. Oke. Ini harus konsisten tuh di situ. Nah, pada saat sudah konsisten di situ tuh ditahan, ceklek, baru mulai kita lakukan substitusi produknya, gitu. Nah, concern. Tapi, sorry, ini termasuk juga di pelabuhan tikus berarti kan? Karena banyak yang masuknya lewat iya, pelabuhan macam-macam tikus. ini. Ada tikus, ada kucing, ada genderuwo, kan macam-macam nih pelabuhannya nih masuk semua. Nah, tapi kan itu bukan wewenang di kita kan, itu wewenangnya di instansi lain. Nah, itu yang tadi setelah ini ditutup baru mulai kita siapkan substitusi produk. Contoh ini, mumpung lagi bahas ini. Sekarang ini sudah ada 1.300 brand lokal yang sudah kita konsolidasikan. Hasil produksi anak-anak bangsa. Udah kita konsolidasikan. Nanti kan pasti Mbak, konsekuensinya pada saat ini ditutup, pasti kan suplai barang ini kan menipis. Betul. Kalau sekarang belum kerasa.
Karena barangnya masih banyak, stok-stoknya nih, gitu loh. Nah, tapi nanti pada saat ini sudah ditutup, stok mereka menipis, baru kita substitusi. Tujuannya apa? Karena ada kepentingan kita nggak mau hanya sekedar melakukan penegakan hukum, menutup, tapi akhirnya kita nggak pikirin tuh. Kan biar bagaimanapun mereka-mereka pedagang-pedagang baju-baju bekas itu kan mereka adalah pedagang, anak-anak bangsa juga. Gitu dong, ini yang lagi harus kita pikirin juga. Artinya kita dorong dengan substitusi produk-produk lokal kita. Nah, itu tadi ya, dari sisi pemasaran. Cuma kan nggak bisa stop hanya di situ aja, Mbak. Pasti masyarakat, konsumer, publik mengatakan begini, kualitas produknya dong diperkuat, gitu, dibagusin. Harganya dong dimurahin, kan gitu. Betul. Karena masih dianggap harga-harga barang-barang baju lokal kita masih Jauh agak di atas lah gitu. Saya mengatakan ini hukum pasar, hukum ekonomi. Pada saat permintaan tinggi, pasti kan volume produksi juga akan tinggi. Pada saat volume produksi tinggi, berarti cost produksi bisa ditekan. Ya. Gitu. Konsekuensinya pada saat cost produksi bisa ditekan, berarti harga juga bisa turun. Ini hukum ekonomi, Mbak. Jadi itu yang tadi saya bilang, otomatis itu. Nah, dalam perjalanan yang namanya satu perusahaan gitu ya, usaha, dia bikin produksi baju ataupun celana, pada saat peminatnya banyak, pasti kan dia akan otomatis memperkuat kualitas produknya. Jadi yang terpenting itu adalah pasarnya kita tutup dulu. Betul. Lapangan ini kita sterilisasi gitu loh, supaya pemain-pemain lokal kita itu bisa menguasai pasar domestik. Itu sih sebetulnya konsep sederhananya begitu. Nah, yang jadi permasalahan, saya evaluasi, ini kan udah 1 tahun nih kita Mbak, udah gak pinter lah nih kita nih jadi Menteri UMKM kan gitu. Kalau kemarin kan ya bukan nggak pinter, ya masih lagi baca peta gitu. Nah, kita nggak punya wewenang itu. Kementerian UMKM ini, contoh ya, yang mengeluarkan izin-izin sertifikasi itu bukan Kementerian UMKM loh. Itu di institusi-institusi di luar Kementerian UMKM. Tetapi Mbak, semua komplainnya ke saya. Sertifikasi susah, komplainnya ke saya. Izin halal, komplainnya ke saya. Ngurusin SNI, komplainnya ke saya. Ngurusin BP POM, komplainnya ke saya. Tapi secara wewenang itu tidak di kita. Iya. Nah, tapi apakah saya harus ngeluh? Nggak bisa kan. Memang kita udah dikasih tugas, ya artinya kita harus cari terobosan. Makanya kita buatlah tuh konsolidasi, kolaborasi, semua institusi ataupun institusi-institusi yang mengeluarkan wewenang itu. Kita lakukan. Alhamdulillah dengan langkah itu, tahun ini 300% Mbak, kenaikan pengeluaran perizinan dan sertifikasi. Hanya dari itu? Hanya dari sertifikasi itu naik 300%. Apakah kita sudah puas? Enggak. Kita belum puas. Nah ini lagi kita lakukan. Nah terus tadi tuh, barang-barang impor masuk, wah, itu kan bukan di saya, nyetop bea cukai itu. Kan di Kementerian Keuangan. Terus masalah izin impornya segala macam kan bukan di kita. Nah ini lagi kita koordinasikan, kita komunikasikan. Alhamdulillah saya laporkan ke Pak Presiden dukung ya kayak sekarang gitu. Jadi kalau tadi mau ditanya mengenai problematika UMKM, ya tadi itu Banyak yang saya sekali. sampaikan. Banyak, kompleks, tetapi kan kita nggak boleh kalah dengan problem itu. Kita kan harus cari solusi, kita harus cari langkah terobosan. Berarti kalau lihat 1 tahun, ini kan sudah 1 tahun. Bulan madunya udah lewat. Ini udah istilahnya tuh membaca petanya juga jauh lebih jelas. Kalau bicara 3 hal yang sudah dilakukan dan itu terobosan baru di zamannya Pak Menteri, itu apa aja? Pertama, sertifikasi tadi. Karena tadi saya mengatakan bahwa sertifikasi itu meningkatkan daya saing. Karena sekarang orang kalau nggak punya sertifikasi A, B, dan C, orang nggak akan terlalu melirik gitu loh. Itu alhamdulillah sekarang kenaikannya signifikan. Sekali lagi, saya belum puas, tapi ya kalau diukur dari tahun-tahun sebelumnya itu. Yang kedua Mbak, realisasi pendistribusian KUR. Nah, wow ini
Saya bisa nyombong, Mbak. Ini saya agak nyombong dikit. Tapi kalau nyombong sesuai dengan kemampuan boleh dong. Boleh, bebas, bebas, bebas. Ya, selama ini kan kita jadi menteri, ya dikritik terus ya. Bolehlah sekali-sekali saya agak inilah sedikit ya, walaupun ya. Jadi gini, kita tahun 2025 dialokasikan untuk mendistribusikan KUR itu 280 triliun satu tahun, itu dialokasikan. Disubsidi tuh, itu alokasi pinjaman ya, tapi subsidinya kurang lebih 36 T. Target penyaluran itu harus jalan tuh. Harus sesuai tuh, karena udah ditargetin 280 T ya harus habis. Nah, tapi dari awal saya selalu bilang begini, saya nggak mau kalau cuman berorientasikan kepada menghabiskan plafon itu. Iya. Ya, mau ini kemana kek, mau ini didistribusiin ke sektor A, B, dan C, terserah. Yang penting pokoknya habis saja. Inilah yang akhirnya menyebabkan kualitas pendistribusian KUR kita tidak pernah optimal. Jadi dari awal tuh, waktu tahun awal Januari tahun lalu, saya udah bilang, saya nggak mau fokus hanya pada kuantitas, saya mau pada kualitas. Pertanyaannya, apa indikator bahwa kualitas pendistribusian KUR itu berhasil? Oke. Sepanjang sejarah berdirinya program KUR ini, alokasi dana KUR ke sektor produksi, ya Mbak ya, itu tidak pernah tembus sesuai dengan target. Berapa targetnya? 60%. Jadi dari 280 T itu, 60%-nya harus didorong ke sektor produksi. Dari dulu nggak pernah mencapai target. 53, 54, 55, gitu-gitu itu aja tuh. Nggak pernah mencapai target. Alhamdulillah tahun ini kita mencapai target, Mbak. Ke sektor produksi 60,7%. Pertengahan November ini, insya Allah Desember kita sampai di 61%. Oke. Ya bagi saya itu nggak mudah. Karena gini, pertanyaannya kan gini, Mas Maman, apa bedanya ke sektor produksi sama bukan produksi? Kalau ke sektor produksi, multiplier efek ekonominya lebih besar. Penyerapan tenaga kerjanya juga lebih banyak gitu loh. Lalu ada kemanfaatan tambahan dari hilirisasi produk gitu. Dibandingkan ke sektor perdagangan. Kalau perdagangannya bukan berarti kita mengatakan perdagangan jelek ya, enggak ya. Tetapi ada juga di situ kebanyakan kalau di sektor perdagangan lebih banyak ke sektor konsumtif. Gitu. Nah, alhamdulillah tahun ini kita sampai di 60%. Ya bagi saya itu nggak mudah. Karena menyalurkan KUR ke produksi itu lebih. Jadi ini memang untuk pertama kalinya nih, Pertama kali. 60. Pertama kali. Oh, silakan aja cek. Oke. Pertama kali. Nah, jadi ya itu bagi saya pencapaian. Dan nggak mudah. Nah, walaupun memang masih banyak masalah. Masih ada isu-isu tuh di bawah tuh. Ada 2 isu besar kalau dalam konteks KUR. Yang pertama adalah masih banyaknya laporan masyarakat di bawah yang kesulitan mengakses. Dan pada saat mereka mau mengajukan KUR yang angka pengajuannya di bawah 100 juta, itu sebenarnya nggak boleh dimintain agunan. Tapi sekarang fakta di lapangan masih dimintain agunan. Itu masih ada temuan. Lalu yang kedua, ya kalau dari sisi kita ya, dalam konteks KUR, ya mungkin lebih kepada tepat sasaran. Ya masih banyak catatan-catatan lah artinya. Dan yang tak kalah penting sebetulnya masalah isu penyerapan pegawainya tenaga kerja. Di dalam program KUR ini Mbak, potensi penyerapan tenaga kerja itu dalam 1 tahun itu 8 juta sampai 11 juta. Luar biasa. Penyerapan tenaga kerja. Cuman saya sampaikan ini rata-rata masih statusnya pekerja informal. Kan kalau kayak kita ini kan masuk dalam kategori pekerja formal. Nah ini rata-rata pekerja informal. Nah itulah yang masih menjadi PR bagi saya. Jadi kita akan terus ke depan kita dorong ke sana. Nah yang ketiga, ya kalau tadi Mbak tanya 3, yang ketiga ini yang sebetulnya penting bagi saya, yaitu game changer ya pada saat program ini terrealisasi.
Cuman ini sudah mulai under construction. Insya Allah Desember ini kita mau soft launching, yaitu membangun sistem Sapa UMKM. Oh, oke. Orang masih selalu bilang, apaan sih? Aman Sapa UMKM gini-gini. Saya bilang Sapa UMKM itu game changer dalam konteks perlindungan, pemberdayaan dan pendampingan kepada UMKM. Kenapa saya bilang seperti itu? Semuanya menjadi jelas. Yeah. Mbak bisa bayangkan deh, logikanya aja. Gimana cara kita satu kementerian ini yang pegawainya hanya 1.000 orang, tapi kita bisa harus ngurusin 57 juta. It doesn't make sense, Mbak. Impossible, nggak mungkin kalau dengan metode konvensional. Jadi kalau misalnya ada yang bilang bisa, berarti bohong tuh nggak kerja. Iya dong, gimana 57 juta tersebar di seluruh Indonesia. Terus kita mau pakai metode konvensional, datengin satu-satu. Sapa UMKM itu ibarat semut. Kita datengin satu-satu, sampai kapan 57 juta itu bisa kita datengin? Jalan satu-satunya adalah dengan menaruh gula. Biarkan semut itu datang. Sapa UMKM itu adalah sebuah sistem yang terintegrasi untuk bisa menjangkau semua pengusaha-pengusaha UMKM yang ada di Indonesia. Oh Mas Maman, lalu bagaimana Mas? Tapi kan ada juga orang yang belum melek digital hari ini. Ya dong. Yeah. Tapi one day, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, bahkan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, mereka semua juga pasti akan main handphone, akan main gadget. Dan kita berpikir kan bukan cuma untuk hari ini, untuk jangka panjang. Jadi itu yang nanti 3 inilah yang sudah ini. Mendigitalisasi, ya gitu ya. Jadi kayak gini misalnya, sederhana aja. Hari ini Kementerian UMKM, saya ini kayak seperti menteri yang ada di dalam ruang gelap, Mbak. Saya dengerin tuh Mbak, UMKM A, B, dan C teriak, Pak Maman tolong bantu saya ini, Pak Maman tolong bantu saya begini, Pak Maman gue begini nih, gue ada masalah ini nih, Pak Maman tolong. Semua teriak, tapi saya nggak bisa lihat orangnya di mana. Karena kita belum terkoneksi, belum terhubung gitu, antara Kementerian UMKM dengan mereka. Artinya perlu ada jembatan, perlu ada sistem yang menghubungkan Kementerian UMKM dengan mereka. Langsung kepada pelakunya, langsung kepada pengusahanya. Jadi pada saat sudah terhubung, minimal yang pertama nanti, pada saat mereka ada isu A, B, dan C, Kementerian UMKM juga ada isu A, B, dan C, kita bisa langsung klop kan, langsung kita hubungin, langsung tiap pagi misalnya Kementerian UMKM begini-gini. Lalu mereka ada isu misalnya kayak tadi isu KUR nih, isu akses ini segala macam, kirim. Nanti mesin learning yang akan kerja. Jadi memang di sistem ini kita masukin AI sistem, mesin learning, mereka bisa menyampaikan apa yang memang menjadi keluhan mereka, nanti mesin yang akan merespon. Jadi saya bayanginnya tuh kayak nanti ada satu ruangan di sini, war room seperti itu, datanya sudah ada semua, Pak Maman tinggal misalnya mau, saya mau ngecek nih di Kalimantan ada berapa, itu langsung kelihatan. Ini kayak gimana nih kondisinya, isunya apa, masalahnya apa, tinggal kita keyword, keluar semua. Dan itu akan mengatasi persoalan data, karena kita dari zaman dulu Pak jadi reporter, sampai sekarang angkanya itu aja. Itu aja. Jadi saya ini nyebutin 57 juta itu sebetulnya itu ekstrapolasi, Mbak. Nah, itu 57 juta itu data ekstrapolasi. Karena waktu zaman saya reporter 56 juta, Pak. Iya, begitu-gitu aja. Ada yang bilang 63 juta, 64 juta. Nah, artinya tetapi bukan hanya sekedar untuk menyapa itu saja. Betul. Yang kedua, di dalam sistem ini nanti masuk akses pembiayaan. Jadi orang mau mengakses pembiayaan KUR nanti terkoneksi lewat sini. Lalu misalnya ada UMKM A, dia mau mengajukan pengurusan sertifikasi halal. Nanti Sapa UMKM akan terintegrasi dengan BPJPH. Misalnya langsung kita record tuh nanti, oh hari ini dia submit pengurusan BPJPH misalnya gitu ya. Oh sudah dari 1 minggu yang lalu, nanti kan ke record semua tuh. Ke BP POM, katanya kan ngurusin BP POM susah, lama, ya nggak apa-apa. Nanti diajuin, nanti ke record tuh di situ. Sistem yang di BP POM nanti akan terima. Jadi terkoneksi semua. Jadi bagi saya ini adalah game changer. Banyak lagi.
terus isu dengan Pemprov. Nanti kita koneksikan dengan Pemprov, kita integrasikan datanya semua dengan Pemprov. Ini bakal jadi terobosan yang luar biasa. Dari targetnya soft launching Fase pertama Desember, cuman fase kedua sempurnanya ya, itu ada 2 fase, itu tuntasnya itu di bulan April. Oke. April 2026. Berarti kira-kira sudah mulai kita bisa melihat barangnya ini di Desember nanti saya undang deh, saya undang teman-teman media. Oke, biar lihat langsung. Lihat gitu apa ini segala macam. Ya, pasti di awal tidak sempurna. Pasti akan ada perbaikan. Makanya saya nggak pakai sistem kasih ke vendor-vendor gitu, Mbak. Oh, langsung dikerjain. Jadi kita bikin tim namanya PMO, Project Management. Jadi kita hire tenaga-tenaga ahli, orang-orang IT. Jadi nanti ke depan walaupun ini udah selesai dibangun, tetap masih bisa di-request. Misalnya ada request perkembangan fitur A, fitur B gitu ya. Oh itu perlu disempurnakan, jadi sempurnakan terus. Termasuk juga mungkin di link dengan Himbara atau dengan mana-mana gitu. Nanti nyambung semua tuh. Jadi kita nggak kita tenderkan cari vendor A, B dan C enggak. Jadi kita bener-bener dan cost-nya juga bisa lebih murah. Betul. Gitu. Jadi ya 3 ini ya. Jadi kalau sudah tersistematis, terintegrasi kan enak tuh. Dan teman-teman UMKM juga nanti dia bisa ada community chat tuh. Dia bisa terus kita bisa kita sudah integrasikan dengan Padi UMKM. Jadi walaupun ini mungkin masih takes time karena bisnis modelnya beda. Jadi nanti Padi UMKM akan kita integrasikan dengan Sapa UMKM dan itu bisa menjadi platform e-commerce-nya teman-teman yang ada di Sapa UMKM. Karena kan potensinya nanti yang akan ada di Sapa UMKM itu kurang lebih sekitar 20 jutaan tuh minimal tuh. Jadi ya 15 sampai 20 juta terintegrasi ceklek. Nah itu dia kalau dia punya produk apa dia bisa informasikan melalui sistem kita. Jadi semua orang bisa ngelihat gitu. Kayak misalnya contoh nih, sekarang nih, ada yang komplain bahwa di daerah Sulawesi, saya nggak sebut namanya, terjadi pungli. Oke? Di daerah Kalimantan, pengajuan kur susah. Pertanyaan saya, mereka mau ngadunya kemana? Bingung. Karena kita tidak punya satu kanal, satu portal, satu sistem, satu aplikasi yang mengintegrasikan semuanya. Kasihan Mbak mereka Mbak, nggak ada. Jadi yang lapor ke sini, kebetulan aja karena dia kenal sama saya, mungkin dia bisa akses ke saya. Akhirnya kalau nggak kenal, kan repot. Keadilan kan tidak terpenuhi. Mereka yang di Papua gimana coba caranya? Nah, sistem ini nanti. Makanya nanti pokoknya ini sistem ini game changer. Karena perintah dari Inpres kepada saya, dari Pak Presiden, Inpres ya, itu kita melakukan sistem informasi data tunggal terintegrasi. Jadi ke depan, walaupun ini masih jauh, next ke depan silakanlah, nanti kan akan berkembang terus. Ini akan integrasikan ke sistem di kepolisian. Jadi kayak pungli-pungli itu kita ini aja. Ya luar biasa sih, kebayang walaupun belum ada. Pak Menteri, kalau datang ke Kementerian UMKM, rasanya tidak lengkap kalau kita nggak sambil jalan-jalan. Oh iya dong, jadi harus lihat. Kan di sini banyak produk tuh, tadi begitu saya masuk. Banyak banget, produknya dari sampai produk Indonesia, sampai yang bukan produk. Pabusan. Jadi ini masalahnya bukan cuma sekedar jam lokal UMKM kita, terus mereknya Ebony. Ini jam langsung gue bilang gue maunya diambil dari tangannya Pak Budi. Gue bilang kasih dia dengan segala berat hati dia kasih. Harganya sih murah tapi nilai dari pabusannya itu loh. Nah kita nih, kita rutin ini kayak gini nih ibu-ibu nih, ada nih coba Mas. Diajak ngobrol dulu nih. Oh iya. Ini tempat area
apa kayak mereka bikin ya rutin lah ini seminggu, sebulan 2 kali 3 kali nih ibu-ibu ini kita kasih kesempatan. Ini udah lama Bu di sini? Hari ini Ganti-gantian. baru. Oh, oke. UMKM. Portadin. Portadin itu perkumpulan orang tua anak-anak disabilitas. Oh, jadi diakomodasi di sini. Wah, Jadi keren, ganti-gantian. keren, keren. Jadi bulan lalu grup A, grup B gitu-gitu ya. Nah ini ada ini lagi. Nah ini kan kita kemarin dapat amanah dari Mensos dan istrinya Pak Mensos, Ibu-Ibu Dharma Wanita untuk ikut support teman-teman Portadin gitu loh. Nah makanya ya kita kasih ruang juga. Jadi selama 4 hari. Wah lumayan ya Bu ya. Jadi kita buat konsepnya kayak bank. Kita buat kayak kebuka gini juga. Oh iya. Ini banknya tuh. Halo Wonder Girl, Wonder Boy. Nah, ini kan kayak gini kan ini Bank BNI. Iya. Ini Bank BRI nanti tuh. Tapi konsepnya kebuka. Jadi enggak kita buat kayak kantor-kantor gitu enggak. Jadi ya udah kayak gini aja nih kebuka. Nah, terus kan kita ada BRI. Nah, ini dia sekalian display produk-produknya mereka gitu. Nah, kalau kita lihat nih Pak, ini kan cara baru untuk menaikkan kelas dari UMKM kan. Kita selama ini kan selalu bilang UMKM naik kelas, UMKM naik kelas. Kan kalau dilihat nih padahal produknya luar biasa bagus. ya. Nah, sebetulnya mereka ini kan begini Mbak. Ada juga kan sekarang kan orang udah terjadi pergeseran gaya beli. Ini nih saya harus lurusin loh. Banyak orang menganggap daya beli turun. Oke. Yeah. Sebetul karena ukurannya pasar-pasar itu sepi, kosong kayak gitu-gitu kan. Pasar konvensional ya, kayak Tanah Abang. Sebetulnya bukan kosong. Beralih. Mereka beralih dari metode penjualan konvensional ke digital, e-commerce segala macam. Nah, makanya kita dalam banyak hal, kita dorong juga tuh UMKM untuk mereka sudah mulai onboarding di e-commerce, di digital. Tetap yang penjualan di pasar yang konvensional jalan, cuman ini kan untuk naikin omset penjualan. Gitu. Nah, kebanyakan mereka itu yang akhirnya terlambat bersaing pada saat mereka terlambat untuk adaptasi itu ke pola itu. Makanya ini kayak gini-gini ini cuma display aja Mbak. Ada beberapa, tapi semuanya rata-rata kita dorong supaya mereka jual di e-commerce. Gitu. Nah kalau lihat e-commerce kan juga sekarang ya banyak ya yang kemudian memanfaatkan e-commerce. Apa yang kemudian dilakukan atau didorong oleh kementerian untuk kemudian supaya e-commerce ini juga menggandeng lebih banyak pedagang atau produsen untuk menjual di situ? Oh kita monitoring. Monitoring. Ada 2 yang kita monitoring. Berapa banyak UMKM produk lokal yang didorong dijual. Sama yang kedua, cost marketing fee. Itu kan juga kita lakukan monitoring. Nah, isunya kan juga sekarang, karena gini, pada saat marketing fee di e-commerce itu tinggi, itu kan masuk dalam komponen cost produksi mereka. Harga juga pasti mau nggak mau tinggi. Gimana mereka mau bersaing? Nah, yang kayak gini-gini juga kita lagi mau kita tertibkan, lagi mau kita monitoring. Nah, memang kalau dalam konteks cost ataupun marketing fee, itu sekarang kita lagi siapkan regulasinya. Regulasinya. Kita siapkan Udah sampai aturan. mana Pak? Boleh Pak ke situ lihat-lihat. Udah sampai mana Pak persiapan regulasi itu? Lagi proses harmonisasi dengan kementerian-kementerian terkait. Oh, oke. Jadi kita lagi mau ke situ. Artinya saya butuh tangan untuk saya bisa melakukan pengawasan dalam konteks marketing fee. Dengan dalam satu narasi besar perlindungan. Jadi gini, kalau kita penjualan di e-commerce kan diaturan di Kementerian Perdagangan jadi diserahkan kepada mekanisme bisnis to bisnis kan, mekanisme pasar. Iya betul, tetapi dalam konteks UMKM kalau kita biarkan juga begitu saja mereka rontok. Makanya saya masuk dalam narasi besarnya di PP nomor 7 tahun 2021 itu ada narasi besar yaitu perlindungan kepada UMKM. Nah, kita masuk di situ. Gitu. Kalau ngomong soal perlindungan, peningkatan kapasitas UMKM, ini kan juga harusnya tidak menjadi tanggung jawab kementerian aja kan?
pemilik platform atau e-commerce Oh, itu juga? semua. Dan bukan cuma pemilik platform, Pemprov juga, Pemprov juga. Pemkap segala macam. Tetapi ya memang tetapi kan kita tahu Mbak, ini namanya juga kalau pemilik platform ya namanya pengusaha. Ya dia pasti orientasinya kan komersil. Tidak salah, semua juga orientasinya Betul. ke komersil. Cuman yang terpenting ya jangan juga terlalu membebani Betul, UMKM UMKM. kita. Jadi kita juga ngerti bahwa platform-platform itu harus hidup. Nah, Mereka harus tumbuh juga, mereka harus besar. Karena kalau mereka kolaps, dampaknya juga ke UMKM. Karena ini ekosistem digital nih Mbak. Jadi pada saat si e-commerce-nya tidak kita jaga, mereka rontok, ini nanti UMKM-nya mau jualan di mana. Kan itu juga. Nah, makanya ini juga kita jaga, tetapi UMKM-nya juga harus dijaga, harus Iya, dilindungi juga dong. Jadi balance gitu. tadi kebetulan kan nyampe di sini lebih cepat nih Pak. Jadi kita sempat lihat-lihat aktivitas yang terjadi dan ternyata di hampir setiap lantai itu ada aktivitas. Salah Ada. satunya ada pelatihan UMKM oleh e-commerce gitu loh. Shopee tadi saya Oh, lihat. dia yang di sini ya, di lantai- di Entrepreneur Hub di atas ya, Iya, lantai lantai 3. 3 kalau nggak salah. Iya. Oh, emang didorong untuk Iya. kemudian bikin seperti itu. Kan kita ada beberapa program-program kita sama mitra-mitra kita dan kita coba berdayakan gedung ini. Oh, oke. Sebetulnya plan besarnya ini jadi rumahnya para UMKM di seluruh Indonesia. Jadi kalau di atas ini juga tapi lagi ini masih belum lagi ke depan lagi mau kita tata. Di atas tuh ada kayak Sarina, ada kayak supermarket, ada kayak apa ya? Kayak pasar rayanya gitu ya. Produk-produk UMKM juga lantai 2. Nah, ya ini sebetulnya kita mau konsep besarnya ini jadi rumah besarnya UMKM. Cuma ada satu Mbak, yang mungkin juga saya mau lurusin. Saya mau mulai membuka apa ini orang lah ya. Orang kan kesannya kalau ngeliat UMKM tuh kayak gini-gini aja kan. Betul nggak? Betul. Oh lihat tas UMKM. Lihat ini UMKM. Padahal sebetulnya yang namanya UMKM tuh usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, di kita ini kebanyakan nih mikro dan kecil nih. Tapi kita juga ada segmentasi itu yang usaha menengah. Iya. Nah, kalau di usaha menengah programnya beda tuh. Karena memang dia menyentuh yang pengusaha-pengusaha menengah kan gitu. Jadi kalau ini yang mikro ke atas nih, mikro dan kecil gitu. Pak, kalau dari sisi regulasi Pak, Apa? ada yang sedang sedang dibenahi sekarang? Ya, itu tadi pertama. Selain yang tadi yang sekarang lagi rame juga pajak UMKM Oh, yang katanya iya. mau dipermanenkan. Nah, kan pajak kan gini. Ini sebetulnya waktu itu challenging dari saya cuman ya agak sedikit terketuk aja pada saat kita launching Sapa UMKM. Kan saya tujuannya kan sebetulnya Sapa UMKM tadi kan untuk bisa mengakses gitu segala macam. Tapi sebagian publik menganggap kesannya saya mau pungut pajak. Oh. Jadi melalui sistem Sapa UMKM itu kita mau pungut pajak supaya tidak bias. Akhirnya kita dari Kementerian UMKM bersama-sama dengan Kementerian Keuangan, niat kita ini kan baik dengan Ya, Sapa UMKM ini. Akhirnya kita bicarakan waktu itu dan alhamdulillahnya Menteri Keuangan setuju, Menko Perekonomian juga setuju, Pak Presiden apalagi Pak Presiden kalau udah bicara rakyat kan Ya, beliau luar biasa tuh. Nah, jadi insentif pajak yang untuk omset di bawah 500 juta itu 0%. Bebas, tidak kena pajak. 1 tahun ya, yang 1 tahun. Omset pendapatan 4,8 M yang di bawah 4,8 M 1 tahun itu 0,5%. Waktu itu kan berlakunya tahun ini nih, sampai tahun ini. Nah, sekarang dibuka sampai 2029. Sebetulnya sejatinya itu ini diperpanjang, ini tidak ada batas, tapi dari sisi Kementerian Keuangan kan juga ingin melihat perkembangan situasi ekonomi negara dan lain sebagainya. Makanya selain itu dibuka nggak ada batas, tetap nanti di 2029 kita evaluasi. Itulah kurang lebih. Tapi memang ini ya, kan salah satu dasar di balik itu katanya
Karena banyak praktik-praktik oleh UMKM untuk menghindari Iya, nah pajak. itu. Nah, artinya kan sebetulnya kan tujuan insentif itu kan kalau yang belum mampu kita berikan insentif. Insentif. Tapi kalau yang sudah mampu, ya seharusnya mereka udah nggak perlu lagi dong ditopang oleh kita gitu. Nah, misalnya kayak beliau-beliau, nih kayak beliau-beliau kayak gini, Ibu. ya kayak beliau-beliau kayak begini kan, yang misalnya belum bisa survive, ya harus kita topang support kan. dulu. Nah, cuman memang dalam perjalanan tidak semua dan cukup banyak sih memang oknum-oknum yang dia secara size omset diatur tuh di dalam laporan keuangan mereka. Iya. Dibuat di bawah 4,8 M terus. Padahal Supaya dapatnya cuma 0,5. Iya, supaya dapatnya 0,5%. Padahal sebetulnya omset mereka tuh udah ada yang sampai puluhan miliar bahkan. Udah sampai miliar-miliaran, udah puluhan miliar, udah gede banget. Nah, ini yang memang akhirnya kita juga lagi monitor. Maksudnya ini kan kita lakukan untuk yang bagi mereka UMKM yang memang betul-betul butuh di support gitu. Itu sih sekarang. Cuman ya itu domainnya Kementerian Pak Purbaya lah, Purbaya. Kementerian Keuangan. Berarti selain regulasi itu kalau yang di ranahnya Pak Menteri. Nah, ini ada berita baru nih. Apa, Pak? Nah, Mbak, mau sambil pesan kopi nggak? Boleh. Nah. Karena itu kopi lokal. Ini kan kita ada 17 lantai. Kita cuma pakai 7 lantai untuk Kementerian UMKM. 10 lantainya itu tenan-tenan yang macam-macam lah dari luar gitu. Nah, ini gua ada informasi menarik. Apa nih, Pak? Jadi kemarin kita baru habis rapat komite pembiayaan KUR untuk UMKM. Selama ini UMKM tuh hanya bisa mengajukan pinjaman itu maksimal 4 kali. Jadi bagi yang bergerak di sektor produksi maksimal 4 kali. 4 kali pengajuan. Jadi pertama misalnya minjem 50 juta. 4 kali itu dalam periode tertentu? Ya, dalam periode. Pokoknya misalnya ngaju pertama 50 juta. Bayar, ngajuin lagi yang kedua 100 juta. Ngajuin lagi yang ketiga 200 juta atau berapa. Pengajuan pertama bunganya 6%. Kalau normal kan 15%-an. Tapi kalau yang ini 6%. Pengajuan kedua 7%. Pengajuan ketiga naik 8%. Pengajuan keempat naik 9%. Untuk yang produksi. Untuk yang perdagangan hanya bisa 2 kali. Pengajuan pertama 6%, pengajuan kedua 7%. Sekarang nggak ada batasan. Jadi sekarang ini boleh 5 kali, boleh 6 kali, boleh 7 kali. Yang terpenting sampai mereka kuat dan mereka udah bisa mandiri. Ini baru nih. Iya, kemarin udah kita putuskan dan bunganya sama. 6%. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, 6%. 6%. Dipukul rata. Iya, jadi ini tujuannya tadi. Nah, cobain nih. Ayo Mbak. Coba, terima kasih Pak Menteri. Ini kopi Gade. Kopi Gade. Ini pesanan saya Pesanan Pak sehari-hari. Menteri. Kamu sama nggak dengan saya? Beda ya? Beda. Nah, Pesanan Pak Menteri enak. jadi itu udah kita putusin kemarin dan berlaku mulai 1 Januari. 1 Januari 2026. Ini menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden. Tidak ada lagi pembagian antara produksi dan perdagangan? Nggak ada, udah pokoknya Udah semua, pukul rata. dalam konteks itu ya, klasifikasi itu pokoknya sama. Dan sama 6%. Apa yang diharapkan kemudian selain lebih banyak UMKM yang mandiri kan tentu saja kuat, itu apalagi? Nah, yang jadi ada dikejar? isu begini. Ini bagian dari kita evaluasi KUR. Jadi selama ini Mbak, misalnya Mbak nih ngajuin KUR, oke, 100 juta. Mau pengajuan kedua,
berkembang nih kan usahanya 150 juta. Naik lagi ke skala ketiga 400 juta, naik lagi ke 500 juta. Terkadang mereka itu butuh termin panjang lagi, Oke. tetapi pada saat mereka keluar dari program KUR ini, mereka dapat dengan mekanisme konvensional yang 15% kaget. Ya, betul. Betul. Gitu loh. Karena ini kan dari 6% ke 15%, sedangkan usaha fundamentalnya belum kuat. Oh, oke. Ada banyak juga kondisi kayak gitu. Makanya akhirnya kita buka lepas saja. Jadi ini bagian dari tadi UMKM naik kelas kan? Iya, Jadi- kita mau dorong mereka supaya mereka bisa tumbuh terus. Gitu. 1 Januari 2026. Wah, keren. Kita udah mulai ya. Ini mulai ya ini salah satu arahan dari Pak Presiden. Perintah dari Pak Presiden harus dicari cara mekanisme pokoknya yang bisa mempermudah atau membuat UMKM kita segera betul-betul bisa tumbuh, terlindungi dan terberdayakan. Karena kalau kita lihat UMKM, kita masih ingat ketika terjadinya krisis, ternyata Tulang yang punggungnya bertahan mereka, iya. tulang punggung itu adalah UMKM gitu. Gitu. Sebentar lagi 1 bulan lagi kita udah ketemu penghujung tahun lah ya. Iya. Terus udah mau masuk 2026. Ada satu kejutan tadi, kejutan KUR 6% untuk semua gitu. Untuk Untuk tidak tiap tahap. untuk Jadi tiap tahap. sekarang mereka bisa mengajukan beberapa kali, Betul. tidak dibatasi Tidak 4 kali, dibatasi lagi. dengan bunga sama. Nah, ini kayak kado tahun baru Ya. dari Kementerian UMKM salah satunya. Nah, program apa lagi untuk 2026? Nah, waduh, nah ini Hmm. sebetulnya Mbak saya mau ajak ke atas nggak? Boleh, Ya, boleh, kita ke boleh, atas boleh. ya. Ini barang-barang UMKM dari daerah semua, usaha mikro kecil dari seluruh Indonesia. Mbak bisa lihat ini. Ini saya vibes-nya kayak masuk ke Sarina Iya, iya. sekian tahun yang lalu ya? Iya. Iya, iya. Sarina 15-20 tahun Iya, yang iya, lalu. iya, iya. Ya, alhamdulillah sih ada aja orang Iya. datang. Cuman memang saya harus akui belum optimal. Nah, ini mau kita optimalkan lagi, mau kita hidupkan lagi. Makanya ini under Smesco, ada Oke. BLU kita, namanya Smesco. Nah, ini produk-produk dari mereka yang memang mereka kurasi, ambil dari seluruh Indonesia. Contoh ya, kayak gini-gini nih baju-baju batik. Nih, kalau baju-baju batik udah biasa ya. Iya. Sendal, ini sendal dari daerah semua nih. Wah, Nih, iya ya. sendal. Honesto, ini pokoknya dari daerah semua. Terus tas-tas, kayak gini-gini. Ini dijual semua, Mbak. Iya, iya, iya. Nah, terus ini kita kalau ke sana, ini kayak pajangan-pajangan gini nih, semua dijual di sini. Nih, tuh. Sampai Kantenun ada Iya. Ini kan untuk lampu nih, lampu, kap lampu. kap lampu. Tuh. Dan ini yang begini-begini biasanya dinikmati di luar negeri. Iya. Ini juga ada beberapa yang udah kita ekspor melalui BLU kita. Ada yang kita ekspor melalui BLU kita. Terus kayak tadi makanan, snack-snack gitu ya. Nah, di sana itu ada furniture. Nih kayak gini-gini nih, Mbak. Ini furniture-nya. Kayak gini. Ada semua dan ini sebetulnya bisa request. Iya. Jadi kalau misalnya ada orang tertarik, dia bisa request. Pak Menteri kebayang nggak sih dulunya ngurusin politik, terus sekarang ngurusin UMKM?
Ya, kan UMKM usaha maman ke maman. Usaha maman ke maman. Mbak, ini teman-teman Smesco. Nah ini kayak gini-gini. Iya. Furniture. Jadi ya, tapi ini saya harus bilang, ini kita semua lagi dalam tahap mau rekondisi semua. Jadi kita tata baik-baik lagi, kita tata ulang. Nah nih, kayak alat-alat kayak gini. Tenun. Ini kain-kain tenun semua nih Mbak. Iya betul. Gitu. Ini tenun. Gitu. Jadi ya ini, tapi memang ini masih lagi dalam proses kita lagi mau renov semuanya. Berarti ini Pak Menteri mungkin nanti kayak ada mesin tenun, ada penjelasannya. Jadi anak-anak dari usia dini tuh bisa pakai ini sebagai wadah untuk belajar kan? Iya. Kita tuh ada PP nomor 7 tahun 2021. Di mana mewajibkan kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, BUMN dan segala macamnya, swasta, BUMD, untuk mengalokasikan 30% Oh, space areanya, ruang mereka untuk UMKM. oh, Dengan harga sewa 30% dari harga pasar. oh. Jadi kalau harga sewanya 1.300.000 tuh 300.000. untuk pasar, untuk UMKM. Nah, sekarang sudah ada yang berjalan, sudah ada, tapi memang belum optimal. Nah, ini lagi kita mau gencarkan. Jadi kita lagi mau dorong agar, kan banyak banget kan fasilitas-fasilitas publik, aset-aset kita yang nganggur segala macam. Bahkan ada yang bagus banget. Itu di Bandung, aset KAI. Saya lupa namanya. Tapi itu aset dari tahun 1800-an. Bekas stasiun kereta api zaman dulu tuh. Gede banget. Jadi kan zaman-zaman dulu kan gedungnya tuh kan oke-oke kan. Gedung-gedung zaman dulu lah gitu ya. Nah, itu kan kalau kita dorong UMKM di situ kan bagus banget tuh. Nah, ini yang kayak gitu-gitu tuh. Jadi semakin banyak pemanfaatan ruang publik yang bisa kita berikan kepada UMKM, ya semakin mereka bisa tumbuh kan, bisa hidup besar. Ini salah satu tadi pemanfaatan pasar. Iya, pemanfaatan fasilitas publik, ruang-ruang publik untuk UMKM memperluas kita. pasar. Dan tempatnya nggak boleh hanya sekedarnya aja. Ini banyak Mbak ada. Ini juga kita monitor, enak aja. Dia kasih ke UMKM, tempatnya UMKM-nya di ujung. Mohon maaf, tuh coba kita lihat di mall-mall tuh. Iya. Pojok UMKM. Benar-benar di pojok loh. Dikasih namanya pojok, nyempil di situ. Kan nggak asik banget. Nah, sekarang kita tetap, nanti kita monitor tahun depan nih, kita udah mulai gencarkan, harus di tempat yang strategis. Oke. Tetapi harus fair juga. Pada saat UMKM-nya dikasih tempat yang strategis, ya harus UMKM juga harus pastikan produknya juga harus berkualitas dong. Nah, kayak gitu. Jadi equal aja, proporsional aja. Nah, ini kayak gini-gini nih. Ini kan gelang-gelang dari Papua nih, Mbak. Iya. Gitu, cincin. Jadi ya sebetulnya Banyak ya. udah lengkap. Iya, ini bener, saya jadi seperti lorong waktu Sarina di 10-15 tahun yang lalu. Iya. Nah nih furniture nih kayak gini-gini nih. Iya ini. Ini dijual juga di sini. Keren. Ini kan bagus-bagus nih Mbak, coba. Iya. Kayak gini-gini. Kualitasnya Dan luar ini biasa. lokal kita semua. Dan ini kalau furniture kebanyakan diekspor. Kalau furniture, ini kita ekspor. Nanti ini kita kerjasamakan dengan Cosme. Oh. Jadi ada program sama Korea. Mereka akan chip in sekitar 5 juta US dollar. Mulainya nanti, ini lagi 2026, proses administrasi, startnya 2027. Ini boleh kan dipublikasikan yang ini? Ini boleh silakan, yang mana yang Cosme. Ya. Dalam tahap proses Oke. pembicaraan aja, karena dia ini lagi kita lagi proses administrasi, biasanya kata makan waktu 8 sampai 10 bulan. 8-10 bulan. Nah, 2026, 2027 realisasi. Nah, dia memang minta harus ada space kayak begini. Oh. Jadi
kita udah siapin dari sekarang, selain nanti untuk komersil keluar, nanti buat ke situ juga. Karena itu nanti arahnya itu pelatihan untuk usaha-usaha muda. Oh, oke. Usaha-usaha yang baru-baru, anak-anak usia. Nah itu kesana tuh semua itu. Nah ini kurang lebih seperti ini nih. Ya ini kita arahnya memang untuk ke anak-anak muda-muda, untuk perusahaan-perusahaan startup, ya kita dorong ke sini semuanya. Jadi ya ini baru banget nih, baru sebulan apa? Sebulan. Dan masih belum beres. Tapi Pak Menteri benar-benar mengubah wajah dari Kementerian UMKM. Ya memang gue maunya kan gini. Sekarang ini jawab ya pertanyaan gue ya. Menurut lo yang ada di benak kepala lo kalau udah gue sebut kata UMKM itu apa? Langsung aja. Langsung jawab. Usaha kecil. Seperti apa? Langsung. Makanan. Oke. Makanan kayak gimana? Makanan snack-snack. Oke. Pasti rata-rata begitu ngomong. Makanan kecil, pedagang kaki lima, gorengan. Betul nggak? Betul. Kan gak enak banget. Padahal sebenarnya nggak semuanya begitu. UMKM itu startup. UMKM ini kayak gini-gini. Iya. Gitu loh. Jadi gue lagi berkepentingan merubah itu. Makanya lo tuh nggak lo kenapa kita dorong ada UMKM tambang. Iya, betul. Itu kan banyak yang nanya tuh, usaha kecil menengah tambang tuh. Gimana ceritanya sih UMKM ngurusin tambang? Betul nggak? Iya. Orang kan banyak mempertanyakan itu. Kenapa seperti itu? Karena di back mind publik, pada saat mereka mendengar kata UMKM, itu yang ada di kepalanya makanan minuman, usaha kecil, Pakaian. pedagang kaki lima, dan lain sebagainya. Orang ibu-ibu yang jualan bazar-bazar kayak begitu, produk-produk kecilan kayak gitu. Ya. Itu yang ada di back mind publik. Pelan-pelan kita harus buka itu. Harus kita buka ini. Oh, bahwa UMKM itu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah. Ada usaha menengahnya loh, gitu loh. Nah, inilah kita mulai tadi, kita dorong harus ada kesempatan supaya usaha-usaha kecil dan menengah kita bisa ikut terlibat dalam pengelolaan aset-aset tambang kita. Alhamdulillah kemarin undang-undang tambangnya kan memasukkan itu bahwa usaha kecil menengah bisa mengelola tambang sampai maksimal 2.500 hektar. Dan tetapi syaratnya kita buat tuh Mbak, ada 2. Ini nanti. Nah, ini mungkin boleh Mbak ini 2 syaratnya. Yang pertama, pemiliknya domisilinya harus orang daerah itu. Jadi misalnya tambangnya ada di daerah Maluku, ya domisili pemiliknya harus ada di daerah Maluku untuk pemberdayaan Masyarakat. pengusaha lokal gitu loh, supaya mereka juga tumbuh orang-orang daerah di daerah-daerah seputaran tambang itu. Itu kita buat syarat itu. Bukan yang tinggal di Jakarta. Iya, jangan lagi. Walaupun orang lokal ya, tinggal di Jakarta. Enggak, domisilinya Harus kan domisilinya domisili di situ. kan jelas tuh Iya. di status kepemilikan Iya. akta perusahaan Perusahaan. itu. Nggak bisa. Situ. Oke. Yang kedua, dia harus membuat CBR, CBR. Corporate Business Responsibility. Orang pasti pusing nih, apalagi ini Pak Menteri, pasti begitu. Orang selama ini taunya CSR, Corporate Social Responsibility. Sekarang saya mau tanya Mbak, ada nggak di Indonesia daerah operasi kita, daerah tambang, daerah minyak, yang masyarakat sekitarnya bisa sukses, besar, kaya karena program CSR? Nah, ada nggak? Pasti jawabannya ada. Ada. Tinggal pertanyaan saya,
pertanyaan saya lebih lanjut, kalaupun ada berapa persen? Saya berani bilang nggak banyak mah, nggak lebih dari 10%. Nah, saya rubah kemarin. Karena kita adalah Kementerian UMKM dan di kedeputian, kita ini punya deputi kewirausahaan. Jadi kita mau spiritnya adalah entrepreneurship, kita dorong namanya program CBR, Corporate Business Responsibility itu begini. Mbak nanti dapat tuh wilayah izin usaha pertambangan. Mbak wajib melakukan engagement bisnis, pengembangan bisnis dengan usaha mikro. Bukan usaha menengah. Usaha mikro di daerah itu. Gitu. Jadi, tapi setelah Mbak produksi ya, kalau kayak gitu misalnya ada pengusaha mikro rotan di daerah itu, Mbak harus siapkan satu divisi, namanya pengembangan bisnis, lakukan perencanaan pengembangan bisnis, misalnya nilai investasi 5 miliar, cipin uang 5 miliar, B2B aja dengan pengusaha mikro. Jadi uangnya bisa balik lagi ke Mbak, mereka tumbuh. Konsekuensinya dengan kayak begitu, pasti perusahaan Mbak harus melakukan monitoring, pendampingan, peningkatan literasi keuangan, akhirnya berkembang. Inilah yang saya sebut namanya teori lokomotif gerbong. Menarik. Jadi lokomotif usaha menengah tambang itu menjadi lokomotif, di belakangnya ini usaha kecil dan usaha mikro. Ditarik, Mbak. Konsep menarik itu, karena kan selama ini ya dia cuma kasih kalau dalam bentuk sosial CSR, ya sudah, ya udah. aja. Akhirnya mereka cuma sekadar bikin ini, bikin itu, nggak jelas apa ininya. Tapi kalau ini kan fair, maju bareng-bareng. Maju bareng-bareng. Mbak juga sebagai perusahaan menengah yang dapat konsesi tambang, pasti kan nggak ingin uangnya habis begitu saja. Dan teman-teman yang dibantu, jadi inilah yang disebut teori lokomotif gerbong. Teori lokomotif. Menarik. Jadi ya kalau kaya jangan kaya sendirilah kan gitu. Ya aja juga. Ya aja juga lah orang-orang di daerah itu kaya gitulah kurang lebih. Kalau mau sukses jangan sukses-sukses sendiri, gitulah kurang lebih sebetulnya. Nah, tapi itu bagian dari tadi saya mulai mau buka cakrawala berpikir kita bahwa UMKM itu ya luas. UMKM itu bukan cuma sekedar pedagang kaki lima gitu. Ngurusin usaha mikro, Mbak, itu berbeda caranya dengan ngurusin usaha kecil. Ngurusin usaha kecil beda caranya dengan ngurusin usaha menengah. Di mikro sendiri itu ada super mikro, ada ultra mikro. Itu beda lagi tuh. Jadi programnya, treatmentnya, kebijakannya beda-beda. Jadi ya. Kita kalau ngobrol sama Pak Menteri itu emang nggak bisa cuma 1 jam, 1,5 jam. Kita harus ngobrolnya panjang lebar. Ini saya senang sekali hari ini sudah diajak putar-putar. Udah dari lantai ruangannya Pak Menteri, lantai berapa tadi? Lantai 9. Bahkan kita sudah sempat ke lobi, lihat lagi UMKM di sana. Udah tour juga ke lantai 2, ke lantai 3. Ini ada tempat yang baru, tunggu tanggal mainnya. Kapan di launching, ini juga bakal menjadi tempat buat anak muda ya Pak Menteri. Nah, waktu jualan yang memisahkan kita, rasanya cukup sampai di sini obrolan kita. Nanti kita akan sambung dengan cerita-cerita baru berikutnya. Tapi Pak Menteri sebelum tutup boleh ada pesan untuk UMKM di luar sana Pak? Ya, saya pesannya hanya satu aja, bahwa kita akan terus selalu berusaha untuk memberikan pelayanan, memberikan pendampingan, memberikan perlindungan yang terbaik kepada usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah kita. Namun memang saya sadar sekali bahwa ini semua tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ya titipan saya hanya satu, mohon doanya supaya orang-orang seperti kami ini yang sedang diberikan amanah agar bisa konsisten dan istiqomah. Itu saja, di jalan kepentingan masyarakat. Terima kasih, sampai jumpa, sukses ya Pak Menteri. Terima kasih banyak.